Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 4 Al-Khulafa ar-Rasyidin yang akan dibahas di video ini, di antaranya yang pertama ialah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah ibnu Abi Khuwaifah At-Tamimi. Beliau diberi julukan Bapak Pemagi karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Dan beliau diberi gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwanya, terutama Isra Mi'raj. Adapun pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, serta enggan membayar zakat. Lalu Abu Bakar pun memutuskan untuk memerangi para pemberontak tersebut. Dan dalam insiden peperangan tersebut, banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid. Lalu kemudian, dikarenakan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran, sahabat Umar mengusulkan pada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikan hal tersebut, diutuslah Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih sama seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Selain itu, Abu Bakar juga membuat kelembagaan dalam mengurus Baitul Mal dan menunjuk Abu Baidah Al-Jarrah sebagai bendahara umat ini. Khulafa ar-Rasyidin yang kedua ialah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Pemilihan Umar sebagai khalifah dipilih langsung oleh Khalifah Abu Bakar. Adapun usaha yang dilakukan Khalifah Umar dalam pengembangan peradaban Islam, yakni menetapkan tahun Hijriyah yang dihitung dari sejak berhijrahnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Adapun di antara strategi dakwah Umar, yang pertama ialah senantiasa bergerak di bidang pendidikan Islam. Yang kedua yakni perluasan dakwah dengan perang sebagai bentuk pertahanan. Dan selanjutnya, mengembangkan kebijakan ekonomi yang kuat demi menjamin kesejahteraan rakyat. Lalu, menjaga persatuan serta berusaha menghindari konflik internal. Kemudian, mengutus para sahabat untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Lalu, memberikan perlindungan kepada kaum zimmi yang tinggal di wilayah Islam, serta senantiasa menjalin hubungan baik dengan para pemimpin dan raja di luar wilayah Islam. Lalu kemudian memberikan intensif bagi orang-orang yang memeluk Islam. Selain itu, pada masa Umar bin Khattab, kondisi sosial politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Adapun cakupan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan juga Mesir. Khalifah Utsman bin Affan. Periode peradaban Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam, berlangsung pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan berasal dari suku Umayyah.
salah satu suku terkemuka di Mekah. Utsman bin Affan terkenal karena keahliannya dalam perdagangan dan kemampuannya dalam mengelola bisnis. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah 3 hari setelah disemayamkannya Umar bin Khattab. Diriwayatkan bahwa orang-orang pada 3 hari itu mendatangi Abdurrahman bin Auf meminta nasihat dan pendapatnya. Saat itu tidak seorang pun yang mengubah pendapatnya tentang Utsman. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan tokoh-tokoh dan kebanyakan mereka menginginkan Utsman menjadi khalifah. Usaha pengembangan peradaban Islam dan sistem kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah, Utsman dikenal dengan berbagai inovasi penting dan perluasan wilayah yang signifikan yang turut memperkuat dominasi kekuasaan Islam. Utsman bin Affan sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kekhalifahan. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada pembangunan masjid. Utsman memperluas dan merenovasi sejumlah masjid, termasuk Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah. Tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dapat dibagi menjadi 2 fase. 6 tahun pertama dikenal sebagai periode kepemimpinan yang sangat stabil dan positif, sedangkan 6 tahun berikutnya ditandai dengan berbagai permasalahan dan dianggap sebagai masa yang penuh tantangan. Menjelang akhir kekuasaannya, fitnah yang terus menerpa Utsman bin Affan akhirnya memicu kekacauan besar yang berujung pada pembunuhannya di kediamannya sendiri. Peristiwa tragis ini terjadi setelah sekelompok demonstran menyerbu rumahnya. Saat itu, Utsman tengah berpuasa dan membaca Al-Quran, lalu dibunuh oleh Harmin bin Sudan As-Saqi. Kejadian ini menjadi awal dari perpecahan serius di kalangan umat Islam. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman dan situasi keagamaan di Madinah menjadi tidak stabil, umat Islam di kota tersebut dengan dukungan dari pasukan Mesir, Basrah, dan Kufah meminta Ali untuk menerima jabatan sebagai khalifah. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf berasal dari suku Quraisy, lahir di kota Mekah, wilayah Hijaz, di Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Ali tinggal bersama Rasulullah. Sejak masa remajanya, Ali menimba ilmu langsung dari Rasulullah. Kedekatan tersebut diyakini oleh sebagian kalangan sufi sebagai bukti bahwa Rasulullah secara khusus menyampaikan ajaran-ajaran spiritual atau ruhani yang kemudian dikenal sebagai tasawuf. Mereka meyakini bahwa Ali adalah satu-satunya tokoh yang paling layak menggantikan posisi kepemimpinan setelah Utsman. Meskipun tidak semua sahabat mendukung pencalonannya, Ali tetap menerima baiat sebagai khalifah keempat dari mayoritas sahabat yang berada di Madinah, termasuk diantaranya Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Baiat tersebut berlangsung pada hari Jumat 13 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Reaksi masyarakat dan Muawiyah atas pengangkatan Ali. Tidak semua sahabat Nabi menerima baiat kepada Ali sebagai khalifah. Beberapa sahabat banyak yang menolak. Secara umum, pihak-pihak yang menolak mengangkat Ali sebagai khalifah menuntut agar pembunuhan terhadap Utsman bin Affan diselidiki dan para pelakunya dihukum terlebih dahulu. Salah satu tokoh yang menentang keras adalah Muawiyah, yang menolak memberikan baiat kepada Ali dan bersikeras agar para pembunuh Utsman segera diadili. Dalam kondisi seperti ini, pihak-pihak tertentu dengan mudah ikut campur dan memprovokasi situasi. Perpecahan pun terjadi di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Satu kelompok berpihak kepada Bani Hashim, sementara kelompok lainnya mendukung Bani Umayyah. Perselisihan ini meninggalkan dampak mendalam yang berlangsung lama dalam sejarah Islam dan menjadi ujian berat bagi khalifah baru yang harus menghadapi warisan konflik tersebut. Sepanjang masa pemerintahannya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menangani konflik dan pemberontakan yang terus bermunculan.
Seorang sahabat bahkan menyebutkan bahwa hampir setiap hari terjadi pemberontakan dan tidak ada masa stabil dalam pemerintahannya. Perang Jamal. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal karena dalam peristiwa tersebut Aisyah, istri Nabi Muhammad sekaligus putri Abu Bakar As-Siddiq, turut serta dalam pertempuran dengan menaiki seekor unta. Pertempuran ini terjadi pada 5 hari terakhir bulan Rabiul Akhir tahun 36 Hijriah. Partisipasi Aisyah dalam menghadapi Khalifah Ali dinilai sebagai peristiwa yang mencolok, sehingga tidak sedikit yang mengaitkan pertikaian ini dengan figur Aisyah dan hewan tunggangannya. Namun, berdasarkan pandangan sejumlah pihak sejarawan, peran Aisyah dalam pertempuran tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan. Keterlibatan Aisyah bermula dari desakannya agar Ali bin Abi Thalib menindak pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertempuran dalam Perang Jamal terjadi dengan intensitas yang sangat hebat. Dalam kekacauan itu, Zubair memilih mundur dari pertempuran. Namun, ia diburu oleh sejumlah orang yang memusuhinya hingga akhirnya ia terbunuh. Thalha sendiri tewas di awal pertempuran. Setelah itu, kepemimpinan pasukan beralih sepenuhnya kepada Aisyah. Pertempuran berakhir setelah unta yang ditunggangi Aisyah berhasil dilumpuhkan. Setelah pertempuran selesai, Ali tidak bersikap kasar terhadap Aisyah, melainkan tetap menghormatinya dan mengantar pulang ke Mekah dengan penuh penghargaan serta perlindungan. Setelah berakhirnya Perang Jamal, Ali kembali mempersiapkan pasukan untuk menghadapi tantangan dari Muawiyah. Pasukan Ali didukung oleh kekuatan dari Irak, Iran, dan Kusaran, serta tambahan bala bantuan dari Azerbaijan dan Mesir, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar. Meskipun Ali terus berusaha menghindari pertumpahan darah dengan menawarkan dua opsi membaiat dirinya atau mundur dari jabatan, Muawiyah tetap bersikeras menolak tawaran tersebut. Sebaliknya, Muawiyah justru menuntut agar Ali beserta para pendukungnya memberikan baiat kepadanya. Konflik ini kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Siffin, yang diambil dari lokasi pertempuran di sekitar Sungai Efrat di wilayah Syam dan terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah. Dalam pertempuran itu, pasukan Ali hampir mencapai kemenangan dan pasukan Muawiyah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun, Amr bin As, penasihat utama Muawiyah yang terkenal pandai dalam strategi, mengusulkan penyelesaian damai dengan menggunakan mushaf Al-Quran sebagai peristiwa yang kemudian disebut tahkim atau arbitrase. Posisi Ali semakin melemah, sementara Muawiyah justru terus bertambah kuat. Lalu kemudian kaum Khawarij berniat membunuh Ali. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, posisi sebagai khalifah dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Meskipun hanya berlangsung selama beberapa bulan, namun karena Hasan tidak memiliki kekuatan politik yang cukup, sementara kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan semakin besar, Hasan akhirnya memilih untuk mengadakan perjanjian damai. Perjanjian ini berhasil menyatukan kembali umat Islam di bawah satu kepemimpinan politik, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun 41 Hijriah kemudian dikenal sebagai tahun penyatuan umat, atau dalam sejarah Islam disebut sebagai Am al-Jamaah, tahun jamaah.